Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan olah data mengenai pengujian bahan susun beton. Kita mulai saja dari berat jenis. Nah, untuk bagian yang sudah dikuningin ini, itu silahkan kalian isi data-data kalian. Terus perhitungannya itu dimulai dari yang tidak dikuningin ini. Nah, untuk rumus perhitungan itu kalian sesuaiin aja ya sama yang udah dibautin ini. eh, Seperti contoh untuk berat jenis curah, itu nilai BK dibagi dengan nilai B ditambah 500 dikurangin BT sehingga menghasilkan 2,34. Nah, untuk berat jenis agregat halus dan kasar itu terdapat perbedaan perhitungan. Jadi kalau kalian mau ngitung yang ini, kalian itu nggak bisa ngopas dari agregat halus. Terus juga di sini kan ada terlampir juga ya persyaratannya. Ini persyaratan 2,57 sampai dengan 2,7 itu adalah persyaratan penyerapan air. Yang dimana misal ini kan hasilnya 2,21 ya nilai penyerapan airnya. Nah itu kan di bawah dari 2,5. Itu tandanya agregatnya itu tidak terlalu menyerap air. Kalau misalnya di atas 2,7 berarti dia itu banyak menyerap air. Nah ini kalian nanti perlu masukin di laporan kalian untuk bagian kesimpulan. Selanjutnya, untuk analisa saringan, itu kan kalian mencatatnya atau menyusun ayakannya itu kan sesuai dari modul. Nah, yang nggak ada di modul itu kalian bisa kosongin aja seperti ini. Misal 40, 20, dan 10 itu kan tidak ada. Jadinya kalian kosongin aja. Terus misal di sini kan 4,8, tapi di modul itu 4,75. Ini dibulatin aja ke 4,8. Terus setelah kalian udah ngisi data ini ya, kalian jumlahin untuk menghitung persenan dari berat tertinggal. Untuk menghitung persenan dari berat tertinggal ini, itu berat tertinggalnya dibagikan dengan jumlah berat tertinggalnya terus dikalikan 100. Kenapa dikalikan 100? Karena ini outputnya adalah dalam bentuk persen. Terus juga jangan lupa untuk bagian sini itu di F4 untuk mengunci. Atau kalau kalian mau manual juga nggak apa-apa sih. Cuma saya nggak menyarankan. Terus kalau udah dijumlahin juga, lalu bisa dilanjut dengan menghitung berat tertinggal kumulatif. Untuk yang pertama itu nilainya dari sini, dari berat dari berat persenan tertinggal yang pertama. Terus yang kedua ini adalah penambahan dari berat tertinggal kumulatif yang pertama ini dengan berat tertinggal yang kedua. Dari bagian sini itu langsung aja bisa kita tarik ke sini. Selanjutnya untuk persenan lolos kumulatif itu nilai 100 atau 100% itu dikurangin dengan berat tertinggal kumulatif. Lanjut, untuk berat tertinggal kumulatif ini bisa kita jumlahkan di sini. Selanjutnya kita bisa menghitung MHB-nya atau modulus halus butirnya dengan membagi jumlah dari berat tertinggal kumulatif ini dibagi dengan 100. Begitu juga untuk analisa saringan agregat kasar. Di sini juga udah terlampir persyaratannya 1,5 sampai dengan 3,8. Untuk yang kasar itu 5 sampai dengan 8. Untuk persyaratan yang ada di sini, ada di berat jenis dan analisa saringan itu bukan dari SNI, tapi dari bukunya bukunya Cokrodimulyo. Kalau mau mempelajari silahkan. Lanjut, di sini kita menentukan gradasi dari dari hasil perhitungan persen yang lolos. Nah, di sini kan sudah terlihat ya. Di sini ada urutannya 0,15, 0,3, 0,6. Ini kita sesuaikan dengan
dengan tab yang ada di analisa saringan. Nah, hasil dari perhitungan persen lolos itu kita link ke sini. Jadi misal di sini itu 0,15 kita link aja, kita cari di sini bagian 0,15, berarti yang ini. Nah, setelah itu setelah ini itu kita input semua, di sini terdapat batas-batas tiap gradasi. Terdapat 4 gradasi. Nah, untuk yang biru ini adalah batas atas dan yang oranye ini adalah batas bawah. Selanjutnya ini kan udah ada terdapat 3 garis ya. Nah, kita lihat eh, untuk garis yang abu-abu ini itu lebih banyak masuk kemana sih? Maksudnya masuk kemana itu dia itu berada di bawahnya batas atas dan di atasnya batas bawah. Nah, di sini kan dapat kita lihat tuh yang paling banyak masuk itu kan gradasi 2. Jadi gradasi yang memenuhi syarat itu adalah gradasi 2. Nah, ini kalian kesimpulan ini kalian akan masukin di laporan kalian. Nah, begitu juga untuk yang agregat kasar. Bedanya kalau agregat kasar ini cuma dua aja grafiknya yang memenuhi antara 40 mm sama 20 mm. Itu kalian sesuaikan aja. Selanjutnya untuk berat volume gembur, di sini kalian masukkan bagian yang udah dikuningin ya. Terus untuk berat agregat itu kalian tinggal mengurangin berat dari W2 dikurangin dengan W1. Nanti saya masukin ininya, rumusnya di sini. Terus untuk volume tabung itu seperempat pi D kuadrat dikalikan dengan T. Ini udah terakhir rumusnya. Pi-nya jangan lupa ya, kalau untuk pi di Excel itu nanti gini, sama dengan pi buka kurung terus tutup kurung. Terus untuk berat volume gemburnya itu adalah hasil dari pembagian antara berat agregat dibagi dengan volume tabungnya. Nah, begitu juga untuk di berat volume gembur pada agregat kasar. Jadi ini rumusnya bisa kalian copy paste aja. Terus ini juga ada persyaratan. Ini itu berguna buat kesimpulan kalian. Jangan lupa. Terus untuk berat volume padat itu kurang lebih aja kayak yang volume gembur. Jadi kita bisa lanjut kadar kadar lumpur. Nah, untuk kadar lumpur ini kalian tinggal masukin berat agregat kering oven sama berat agregat kering oven setelah dicuci. Jika udah, kalian tinggal memasukkan aja ke rumusnya. Ini rumusnya udah ada terlampir. Terus di sini kan persyaratannya kurang dari 5%. Nah, kalau misalnya di atas 5% berarti agregat tersebut itu terlalu banyak mengandung lumpur. Nah, itu aja. Sekian dari olah data hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.